أشهد أن لا إله إلا الله. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pembahasan pagi ini biidznillah ta'ala dari kitab Al-Ikhlas Tariq Al-Khalas tentang Al-Hubb Fillah, mencintai karena Allah atau mencintai di jalan Allah. Dan apa ini maksud dengan itu? Tidak akan ada habisnya pembahasan tentang ikhlas dan juga tentang cinta yang hakiki dalam syariat Islam. Dan ini pembahasan yang sangat asasi dalam Islam disebabkan ia adalah pembahasan tauhid. Dan tauhid adalah setinggi-tinggi dan sedasar-dasar maqam pembahasan akidah. Dan semua pembahasan akidah bahkan bercabang atau merupakan cabang dari pembahasan tauhid. Maka kita membahas al-hubb fillah, kaitannya sangat erat dengan tauhid, dengan penyertaan adanya fillah di sini karena Allah. Sebagaimana beramal karena Allah, tauhid. Mencintai karena Allah, tauhid. Meninggalkan sesuatu karena Allah, itu juga tauhid. Maka dikatakan oleh penulis hafizahullah tentang al-hubb fillah, cinta karena Allah. I'lamu barakallahu fikum bi anna al-mahabbata fillahi min tamami mahabbatillah. Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah berkati kalian, bahwasanya mencintai karena Allah itu merupakan penyempurnaan atau kesempurnaan mencintai Allah Azza wa Jalla. Fa inna mahabbatallahi taqtadi mahabbata ma yuhibb. Karena sesungguhnya mencintai Allah mengharuskan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai juga. Dari syariatnya, agamanya, amalan yang Allah cintai harus kita cintai juga. Maka kalau orang mengklaim saya cinta Allah, tapi dia tidak mencintai salat, saya mencintai Allah, tapi kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, maka ini tidak menjalani konsekuensi dari cinta pada Allah, melainkan hanya klaim. Dan kita harus belajar, berapapun usia kita, belajar untuk mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai. Ya, mencintai
karena Allah dan mencintai individu-individu yang Allah Ta'ala cintai. Sehingga nanti terbit pembahasan dari ini, cabangnya adalah al-wala wal bara', loyalitas kepada sesama muslim dan tidak berloyal kepada non-muslim. Maka orang yang mencintai non-muslim itu pasti bukan karena Allah. Karena mencintai musuh Allah, mencintai orang yang kufur pada Allah, bagaimana bisa kita cintai apa yang Allah Ta'ala murkai? Apalagi menganggap seolah-olah ada persamaan antara agama kita dengan agama Nasrani. Maka ajaib bagi siapapun kita yang mencintai atau mencintai tokoh yang tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagaimana konsep Islam terhadap orang kafir. Ajib. Ya. Hati-hati di zaman sekarang ini, kita kaum muslimin itu seperti disetir untuk kebalik, walanya kepada orang kafir, baroknya kepada orang muslim. Kita sedang digodok supaya lebih toleran kepada orang-orang kafir. Toleran, pokoknya kalau ada kafir, kita harus toleransi. Apa-apa toleransi. Ada budaya orang kafir di sini, toleransi. Ada dedengkotnya orang kafir datang ke Indonesia, toleransi. Giliran sesama muslim kita dibuat apa? Tabrakan satu sama lain. Ini yang sekarang sedang digodok, ya. Antar sama kita dibuat tabrakan tuh. Kadang dari masalah apa? Dari masalah-masalah yang mungkin kecil. Dibuat berdebat, dibuat tabrakan, dibuat berantem satu sama lain, dibuat tidak toleran satu sama lain. Ya, dan dibuat supaya kita tuh mencintai apa yang Allah tidak cintai. Dan dibuat tidak mencintai apa yang Allah cintai. Itu hati-hati. Ya, jadi mahabbatallahi taqtadi mahabbata ma yuhib. Cinta kepada Allah melazimkan kita untuk mencintai apa yang Allah cintai. Wa mahabbata ma yu'inu ala hubbihi wa yusilu ila ridahu wa qurbih. Dan cinta kepada Allah melazimkan kita untuk mencintai apa yang membuat kita itu terbantukan untuk mencintai Allah dan sampai kepada menyampaikan kita pada ridhonya dan kedekatan kepadanya. Nih, kalau misalnya antum suka dengan view pantai Pelabuhan Ratu misal di Sukabumi, antum suka view-nya, antum cinta dengan view-nya. Tidak ada jalan menuju ke sana melainkan harus naik mobil. Pertanyaan ana, antum harus gak mencintai mobil yang antum kendarai menuju ke Pelabuhan Ratu? Enggak. Untuk mencintai view di Pelabuhan Ratu, antum tidak harus mencintai wasilahnya. Oke? Baik. Sekarang mencintai Allah berbeda. Ketika antum mencintai Allah, maka antum harus cinta pada apa yang Allah cintai, dan antum harus cinta pada wasilah-wasilah yang menolong antum untuk bisa mencintai Allah Azza wa Jalla. Antum harus cinta itu juga. Antum harus cinta itu. Dan wasilah-wasilah yang menolong supaya kita cinta sama Allah, imma dari individu, imma dari amalan. Imma individu, imma amalan. Wasilah yang membuat kita cinta sama Allah itu bisa orang, individu, bisa juga apa? Amalan. Wasilah individu Rasulullah SAW, para salafus saleh, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan sahabat yang membuat kita mencintai Allah
atau keluarga yang membuat kita mencintai Allah, itu yang harus kita cintai. Dan umumnya adalah kaum muslimin. Dan juga kita mencintai amalan yang membuat kita cinta sama Allah, mendekatkan kita cinta sama Allah. Ibarat semua ini adalah bahwasanya individu yang membuat kita semakin dekat sama Allah ini ibarat driver, sopirnya yang mengantarkan kita cinta pada Allah, menuju Allah. Dan amalan tersebut ibarat yaitu kendaraannya yang membuat kita dekat sama Allah. Kalau ke Pelabuhan Ratu kita suka view-nya, atau ke beberapa tempat spot di Pelabuhan Ratu yang indah sekali, masya Allah, kita pengen banget ke situ, maka kita tidak harus mencintai driver, kita tidak harus mencintai bisnya atau mobilnya aja, nggak usah, ngapain. Adapun kalau untuk sampai pada Allah, maka kita harus mencintai Allah Azza wa Jalla, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, juga mencintai individu atau amalan yang mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan di sini, wa huwa yuhibbul anbiya'a was-salihin. Maka orang ini mencintai para nabi dan orang-orang saleh, mencintai para nabi dan orang-orang saleh. Wa yuhibbul a'mal as-salihah, dan mencintai amalan-amalan saleh. Fa hubbuha lillahi huwa min tamami hubbi. Maka mencintai semua ini untuk Allah itu adalah kesempurnaan cintanya pada Allah Azza wa Jalla. Ingat, mencintai para nabi, mencintai orang-orang saleh, mencintai amalan saleh. Tiga itu. Nabi, orang-orang saleh, dan amalan saleh. Nah, mencintai Nabi SAW berarti kalau ada hadisnya kita sedang mendengarnya. Ada majelis ilmu kita senang menghadirinya, karena ini dijabarkan ayatul Quran, dijadikan hadis Nabi SAW. Ada orang soleh kita senang bersahabat dengannya, karena soleh ini nggak mesti ustaz. Karena sebagian ustaz malah nggak soleh, nggak semuanya. Nah, di sini orang saleh, baik kalangan awam atau kalangan alim, orang saleh mencintai orang saleh karena dia menginspirasi saya untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Tapi solehnya soleh yang benar. Dan mencintai amalan saleh. Kalau ternyata kita mengklaim saya cinta sama Allah, agama saya Islam, tapi enggak cinta sama Rasulullah, segala ada orang soleh langsung disuudzonin, munafik gitu. Dan diajak beramal soleh selalu beruzur. Maka ini cinta model apa? Ibaratnya ente bilang, ayo kita ke Pelabuhan Ratu yuk, bagus-bagus itu view-nya. Ya. Ada driver, ada mobil gratis, tinggal ayo jalan. Enggak pernah mau dari dulu sampai sekarang. Berarti ini enggak cinta sebenarnya. Enggak pengen melihat, enggak pengen. Wa kaifa la yuhibbul mu'minu ma yasta'inu bihi ala mardati rabbih wa yatawassalu bihi ila hubbihi wa qurbihi. Dan bagaimana kok bisa orang beriman tidak mencintai itu semua, padahal itu semua kan menolong dia untuk mencapai ridha Allah Azza wa Jalla, berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ikhwan, kalau antum misalnya kita berkata saya mencintaimu karena Allah, itu pahami baik-baik. Kalau emang benar antum cinta dan menyatakan pada fulan atau fulana, aku cinta padamu karena Allah, maka harus terbuktikan apakah membuat antum lebih dekat sama Allah atau enggak. Gitu loh. Apakah orang yang antum cintai karena Allah ini memang dia memiliki kedekatan sama Allah atau enggak? Karena enggak bisa kita mencintai orang fasik karena Allah. Antum ketemu ada orang fasik, enggak pernah sholat, antum bilang kepada dia, saya mencintai antum karena Allah. Kayf mencintai orang fasik karena Allah, sementara antum enggak mendapatkan apapun dari penambahan iman. Orang fasik ini tidak membuat antum makin dekat sama Allah, enggak membuat antum beramal soleh. Maka apa yang antum cintai darinya?
Kalau misalnya kita mencintai sampah yang tidak memberikan kita benefit, malah justru kalau kita deketin itu bermudarat terhadap penciuman kita atau belum bakteri kuman dan semisalnya, bagaimana kita mengatakan saya suka dengan sampah ini? Kaif? Apa yang antum dapatkan sehingga antum harus suka sama dia? Ya. An Abi Darda radhiyallahu anhu yarfa'u ay ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulaini tahabba fillahi bi dhahril ghaib illa kana ahabbahuma ila Allah ashadduhuma hubban li sahibih." Tidaklah ada dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ini bukan masalah biologis, bukan. Masalah ini masalah keagamaan. Cinta karena Allah bi dhahril ghaib. Tanpa bertemu, tanpa mengetahui satu sama lain, tapi saling mencintai karena Allah. Padahal enggak tahu satu sama, enggak pernah menyatakan satu sama lain. Siapakah di antara kedua ini yang paling kuat cintanya dengan sahabatnya? Maka dikatakan illa kana ahabbahuma ila Allah ashadduhuma hubban li sahibih. Yang mana orang yang lebih keras, lebih kuat cintanya kepada sahabatnya ini adalah yang paling Allah Ta'ala cintai. Jadi ada istilah di sini, saling mencintaikan Allah bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan satu sama lain atau tanpa bertemu satu sama lain. Dan itu mungkin. Kadang berupa gini jemaah, berupa seorang ustaz mencintai jemaahnya karena Allah, dan jemaahnya mencintai ustaz ini karena Allah. Bisa. Mungkin. Ya. Misalnya seorang dai betul-betul dia mempersiapkan kajiannya untuk betul-betul memahamkan dan membersihkan apa-apa yang ada di pikiran dan ilmu jemaahnya. Dan karena ikhlasnya dan jujurnya, maka jemaah pun membaca ini ustaz yang masya Allah pengen kita itu jadi orang benar. Maka mereka saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Namun enggak pernah saling menyatakan ya akhi ana cinta sama Allah, cinta antum karena Allah. Yang jemaah juga enggak pernah ngomong gitu. Bahkan selepas kajian pun belum tentu salaman, belum tentu. Ya udah, pisahkan Allah, selesai. Tetapi fi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan masing-masing, ustaz ini mendoakan jemaahnya semuanya. Dan ada jemaah ini yang mencintai karena Allah, mendoakan ustaznya. Ini mencintai karena Allah. Yang mana ustaznya mendapatkan benefit kedekatan hati kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengajar, dan jemaahnya pun mendapat benefit kedekatan pada Allah Azza wa Jalla dengan menuntut ilmu darinya. Ini baru bisa cinta karena Allah. Ya. Taib, faman ahabba akhan lahu falyaqul inni uhibbuka fillah. Siapa yang mencintai seorang saudara seiman, maka hendaklah dia katakan pada saudaranya itu, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya saya mencintaimu karena Allah. Wa huwa yaqulu lah, dan yang dikatakan itu dia berkata, membalas padanya, ahabbakalladzi ahbabtani lah. Semoga zat yang membuatmu mencintaiku karenanya mencintaimu juga. Semoga Allah Ta'ala mencintaimu. Itu dijawab. Wa hadhihi awalu thamaratil ikhbari bil mahabbah. Inilah buah pertama dari mengabarkan tentang cinta kepada saudaranya karena Allah. An yahdhal mukhbiru bihadzal du'ail azim. Dia mendapatkan bagian doa yang telah dikhabarkan, yaitu ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Semoga Allah Ta'ala mencintaimu karena engkau telah mencintaiku. Wa madza yuridu a'zama min an yuhibbahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apalagi yang kita cari kalau sudah Allah Ta'ala mencintai kita? Udah. Karena kalau Allah Ta'ala sudah mencintai kita, maka sudah tidak ada lagi yang kita cari di atasnya, karena itu yang paling tertinggi. Namun dikatakan di sini, hadhil mahabbatu la tatahaqqaqu illa idza kanat khaliyatan minal gharad.
cinta ini, cinta karena Allah ini tidak terwujud kecuali jika lepas dari gharad. Gharad itu adalah tujuan murni keduniaan, ijabiyatan fil khair. Jadi cinta kepada Allah Ta'ala, ya, cinta kepada saudara karena Allah itu tidak terrealisir kecuali lepas dari belenggu tujuan duniawi dan murni atau positif untuk kebaikan. Untuk kebaikan semata, bukan karena ada maunya, bukan karena ada apa-apanya, melainkan apa adanya. Fa inna man ahabba insanan likaunihi yu'ti fama ahabba illa al-'ata. Karena sesungguhnya siapa yang mencintai manusia karena manusia itu ngasih dia sesuatu, maka dia tidaklah mencintainya melainkan karena pemberian. Jadi saya mencintai Anda karena benefit yang saya dapat dari dunia, bukan karena inspirasi ketaatan yang saya dapat, bukan karena ilmu yang saya dapat, bukan karena akhirat yang saya tuju, bukan karena kedekatan pada Allah, melainkan karena apa? Ya karena antum orang kaya, karena antum suka ngasih, karena antum yang suka sedekah Jumat, karena antum begini-begini, dan yang penting Anda dapat benefit. Wa man qala innahu yuhibbu man yu'ti fa hadza kadhibun wa muhal wa zurun min al-qaul. Maka siapa yang mengatakan dia mencintai orang yang memberinya kan lillahi ta'ala, saya cinta sama Allah, saya cinta pada antum karena Allah, padahal hanya sebatas karena apa? Karena dikasih. Maka ini fahadha kadhibun, ini dusta, dan enggak mungkin. Wazur min al-qaul, kepalsuan ucapan. Ya, terutama kepada orang-orang yang kaya, yang kedua orang-orang yang sedekahnya rajin. Maka orang ini mencintai kalau Allah. Antum ngomong kayak gitu karena apa? Karena antum dikasih. Ketika antum gak dikasih, kesel. Wa kadzalika man ahabba insanan likaunihi yansuruh. Begitu juga orang yang mencintai seorang manusia karena ditolong. Betul, ya, kita mencintai orang yang menolong kita itu suatu yang wajar, ya. Tapi kalau cuma mencintai orang yang menolong kita saja, dan orang yang mungkin belum berkesempatan menolong kita nggak kita cintai, berarti kita hanya mencintai dunianya orang ini. Innama ahabban nasra la an-nasir. Yang dia cintai adalah pertolongan, bukan penolongnya. Gitu. Kalau misalnya kita lagi fakir, kemudian ada orang ngasih duit, kita cinta sama dia. Tapi yang gak ngasih duit, kita gak cinta sama dia. Maka ini yang kita cinta adalah duitnya, bukan orangnya. Kalau kita bilang Anda mencintai antum karena Allah, bohong, antum cinta duitnya dia. Ya. Suami mencintai istrinya karena apa? Itu dia, lihat. Istri mencintai suaminya karena apa? Gitu loh. Kalau suami mencintai istrinya karena cantiknya, ya wajar. Tapi nggak usah ngomong karena Allah kalau cuma ya. Pas lagi cantik mau, aku mencintai bukan Allah. Tapi ketika lagi capek, terus matanya hitam, muka panda, baunya bau kecoa, bau dapur, udah nggak cinta lagi. Berarti yang dicintai ini bukan karena Allah, berarti karena apa? Karena cantiknya, udah itu. Udah, jadi nggak usah ngomong karena Allah dong, bohong itu. Begitu pula istri. Ketika melihat suaminya di awal bulan, aku mencintaimu karena Allah, bagi yang bekerja. Tapi ketika di masa sulit,
kena PHK, nggak ada cintanya. Berarti ini bukan mencintai suami secara zat, bukan mencintai, maksudnya bukan cinta suaminya, bukan. Cinta apa? Duitnya. Antum akan menemukan ini banyak di artis, selebritis, tokoh-tokoh yang duniawi. Kepalsuan demi kepalsuan, ngomongnya cinta forever, selamanya, kepalsuan. Ujung-ujungnya juga cerai. Orang merasa aman dengan melihat pasangannya itu banyak duitnya, kontennya banyak, memamerkan kemesraan di mana, di sana, di sini. Ya akhi, itu nggak lama itu. Kalau kita lihat mungkin di antara jemaah bapak rata-rata yang langgeng itu yang nggak suka pamer, yang Allah langgengkan nggak suka pamer. Justru banyaknya pamer berarti banyaknya kepalsuan, banyaknya hal yang harus ditutupi dan hal yang tidak sejatinya ada untuk ditampakkan. Itulah pamer namanya. Pamer itu adalah menutupi kekurangan dan menampakkan yang belum tentu kelebihan. Itu pamer. Semuanya kayak gitu. Semua yang pamer kayak gitu. Mesti menutupi kekurangan dan menampakkan yang belum tentu itu kelebihannya. Belum tentu. Itu pamer semua kayak gitu. Apapun itu, mau amalan, pamer amalan, pamer karena ria. Pasti kekurangannya ditutupin. Dan yang ditampakkan sesuatu yang belum tentu itu berhak untuk ditampakkan, berhak untuk dinisbatkan padanya. Pamer amalan, dia ria. Orang yang amalannya ria, apakah berhak untuk memamerkan kepalsuannya? Enggak berhak. Ya. Makanya belajarlah kita untuk tidak pamer-pamer, terutama yang berpunya. Karena ketahuilah itu banyak palsunya. Dan orang yang pamer ini tahu sebenarnya dia itu palsu. Memamerkan kemesraan, memamerkan keharmonisan, memamerkan royalnya suaminya, memamerkan harta, memamerkan keluarga, memamerkan ini itu di media sosial sehingga menjadi bahan gunjingan atau bahan obrolan dan seolah-olah ini suami istri paling top ini. Antum lihat rata-rata artis yang memang hidupnya penuh dengan glamoritas dan pamer sana pamer sini, itu insya Allah ujung-ujungnya nanti lihat cerai. Rata-rata itu beneran, ibu-ibu lebih paham. Karena mereka udah nggak tahan dengan kepalsuan yang selama ini mereka tampakkan dari cinta. Udah nggak tahan, berat jemaah untuk menahan beban, memikul kepalsuan demi kepalsuan itu berat. Orang kalau memikul kebenaran makin ringan rasanya. Tapi kalau yang dipikul kepalsuan itu dijumir, gua ngapain kayak gini? Capek. Orang yang melenggang gitu aja karena tauhid kepada Allah itu nggak ada beban. Antum lewat pohon beringin, lewat pohon bambu, karena murni nggak ada beban, nggak pakai jimat, lewat aja. Mau diganggu pocong juga mikir, ini orang nggak punya pikiran nih. Ya udah nggak diinin, nggak diganggu. Tapi kalau orang pakai jimat kan palsu, keberanian palsu, sampai ditembak. Enggak nembus, enggak mempan, itu palsu semua itu. Tapi orang kayak gitu ditembak polisi terus enggak mempan, giran ke pohon beringin ketakutan. Lah palsu ini, itu berat bebannya. Makanya orang-orang indigo atau pakai jimat itu kalau ke tempat-tempat keramat itu cepat kesambetnya itu. Beda dengan orang yang enggak pernah melihat hal-hal kayak gitu, enggak punya, enggak pakai hal kayak gitu, enak. Maka dikatakan orang-orang seperti ini mencintai pasangannya, mencintai orang kaya, mencintai ini. Hadza kulluhu min ittiba'i ma tahwal anfus. Ini semua adalah mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu saja. Itu yang diikuti, hawa nafsu. Ya. Pemain bola habis nyetak gol, kemudian ngelihat ke tribun penonton, cium begini, really?
Antum cium mereka semua, walaupun mereka semua keringetan, bau, antum cium mereka. I love you all, I love you all. Begitu juga musisi, ya. I love you all of you, I love you. Semua di kalian, saya cinta kalian. Apaan? Coba cinta. Apa? Kenapa antum bisa cinta sama semua penonton yang ribuan itu? Memang mereka ngasih apa? Coba ngasih sorak-sorai, dan mereka itu akan menjadi penuntut beban untuk antum, wahai musisi dan orang yang konser. Akan dituntut antum oleh mereka, karena semua tokoh yang di-follow, yang menyimpang, yang dalam rangka maksiat itu akan ditanya dan dituntut oleh mereka semua, semuanya. Ya. Artis-artis, tokoh-tokoh yang seperti itu mencintai fansnya, fans mencintainya. Wallahi itu semua palsu itu semua. Sekarang coba di antara kita yang era dulu kan gak ada handphone. Jadi untuk tokoh atau idola orang barat pakai poster dulu. Biasa beli di mamang-mamang. Poster bola, musisi lagu, kadang tim sepak bola lagi sebelum pertandingan kan foto-foto dulu tuh 11 pemain tuh. Nanti dipajang di kamar. Anda tanya ke antum yang melakukan itu, apakah tuh orang sampai detik ini, tuh orang-orang barat itu sampai detik ini ngasih fulus ke antum? Enggak. Ngasih ilmu apalagi? Apa yang dikasih oleh mereka? Suguhan tontonan. Antum udah lupa belum? Lupa. Berarti ampas dong, nggak ada apa-apa. Ngapain antum mencintai orang-orang yang nggak ngasih antum apa-apa? Mencintai orang yang ngasih antum apa-apa saja itu tidak valid cintanya kalau cuma cinta fulusnya doang. Lah ini fulus nggak dapat, ilmu nggak dapat, faedah nggak dapat apa-apa kecuali kenangan lama. Sampai kemudian ketika ngeliat fotonya di media sosial sekarang, ini dia nih pahlawanku waktu masa kecil. Ya akhir, subhanallah, antum pahlawan emang diselamatin apa oleh dia? Ya gitu. Ini idolaku waktu masa kecil. Emang ngapain? Idola khairan apa-apa? Orang cuma bisa nyundul menendang doang, cuma bisa nyanyi doang. Maka itu apa? Ini adalah mengikuti hawa nafsu. Inilah hawa nafsu. Bukan mencintai sejatinya sama sekali. Enggak cinta, sebenarnya enggak cinta. Apalagi di akhir ketahuan itu saling memusuhi satu sama lain. Semua tokoh yang fasik dan para pengikutnya saling bermusuhan di akhirat nanti, beneran. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum ya aduun ba'duhum ba'd. Nanti orang-orang yang saling mencintai dunia dan di akhirat mereka saling memusuhi satu sama lain, kecuali al-muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lam yuhibba fil haqiqati illa ma yasilu ilaihi min jalbi manfaatin aw dafi' madharrah. Tidak mencintai secara hakiki kecuali apa-apa yang mungkin dapat manfaat atau menghindari madharat, itu aja, bukan karena orang, yang bukan karena Allah. Fahuwa innama ahabba tilkal manfaata wa daf'al madharrah. Melainkan dia mencintai manfaat tersebut dan mencintai hilangnya madharat tersebut, bukan mencintai orangnya, bukan mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut. Fal mahabbatu fillahi ta'ala laisat faqat kalimatan yaquluha kullu mri'in li sahibihi. Cinta karena Allah itu bukan hanya sebatas kalimat yang diucapkan setiap orang pada temannya, enggak semudah itu. Walakinnaha mahabbatun fil qalbi laha atharu a'mal. Melainkan cinta karena Allah Ta'ala yang antum ucapkan itu di qalbu antum, itu ada atharu a'mal, ada jejaknya. Jadi bukan cuma mau saya mencintaimu karena Allah, ada jejaknya, efeknya ada. Apa yang dilakukan kalau emang antum mencintainya karena Allah? Anta, yang pertama disebutkan sini, antakuna nasihan lahu. Di antara konsekuensi kalau antum cinta pada fulan karena Allah,
maka antakuna nasihan lahu, engkau menjadi nasih buat dia. Nasih itu apa? Nasihat, membersihkannya. Di tafsiran di sini nasiran lahu biman'ihi 'anil dzulmi wal ma'siyah, menolong dia, mencegah dari kezaliman dan maksiat. Ini baru disebut sahib nasih, teman yang menasihati, menolong dan mencegah dari kezaliman dan maksiat. Kalau justru teman ini menolong ke kezaliman atau kemaksiatan, maka ini bukan cinta pada Allah. Walaupun ibu sendiri, walaupun bapak sendiri, walaupun anak sendiri. Kalau ternyata justru ibunya atau bapaknya atau anaknya menginspirasi untuk bermaksiat atau berbuat zalim, maka ini tidak mencintai karena Allah. Enggak. Kemudian di antara bentuk efeknya adalah nasirun lahu fit ta'ah, membantunya dalam ketaatan. Kadang-kadang keluarga kita enggak membantu kita dalam ketaatan, yang membantu malah justru orang masjid yang bukan keluarga kita. Itu bisa. Malah inilah justru yang nanti di akhirat akan bersama nih. Orang masjid yang membantu kita dalam ketaatan. Dzabban an 'irdihi, di antara bentuk mencintai karena Allah Ta'ala, di antara jejaknya adalah yaitu membela kehormatannya. Maka ketika antum menggibahi seseorang, ketahuilah antum tidak sedang mencintai dia karena Allah, walaupun ngomongnya antum cinta karena Allah. Ketika antum menggibahi seseorang, antum tidak sedang mencintai dia karena Allah, karena antum tidak sedang membela kehormatannya, malah justru sebaliknya. Dan hati-hati dengan kehormatan orang lain. Ketika orang lain yang asalnya saudara kita, kehormatannya itu Allah jaga, kemudian kita robek, maka Allah pasti akan balas pada waktunya. Ketika aurat orang lain Allah Ta'ala tutup, terus kita singkap, maka Allah Ta'ala akan lakukan yang serupa kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati di sini tentang masalah ird, yaitu kehormatan. Ketika kita sudah menganggap kehormatannya itu jelek atau tidak ada kehormatan sama sekali bagi kita, maka kita nggak mungkin mencintai dia karena Allah. Taib, di antara juga track atau hal yang merupakan efek mencintai karena Allah, da'iyan lahu fi ghaibatihi bil khair, mendoakan kebaikan buat dia di ghaibah, yaitu di ketidakhadiran dia. Doain diam-diam. Doain diam-diam. Ya Pak Ade ya. Kayak misalnya anak keinget Pak Ade misalnya. Dan beliau adalah orang yang Masya Allah sering hadir kajian tanpa pamrih, tanpa apa. Mungkin mencintai anak karena Allah. Kemudian ketika anak ingat, anak minta sama dia, Allah berilah dia kebaikan, berilah beliau amalan yang saleh, berilah beliau istiqamah sampai akhir hayat dan seterusnya. Ini doakan fi dzahirul ghaib. Bahkan hatta misal saja. Dan ini mungkin terjadi. Ketika antum naik motor, lalu mogok motor itu, qadarullah karena misal karena apa motor mogok? Bensinnya habis. Maka tiba-tiba ada pemuda yang menawarkan setut gitu, didorong pakai kaki kiri. Ya.
Ya lagi butuh bantuan ada orang bantu, seneng nggak? Ya seneng, wajar. Ini kok ini wajar. Antum menyukainya, wajar itu. Tapi jadikan antum menyukainya karena Allah dengan antum doakan tanpa sepengetahuan dia. Misalnya kalau anak-anak ada sejujurnya ada pernah gitu di pasar Rebo itu, kalau ini bukan masalah bensin, masalah rantainya putus. Rantainya putus. Ya. Di kan pasar Rebo perempatan dengan jalan tol itu apa malah jalan layang itu kan. Ada dari arah Pasar Minggu, dari arah sana lah, dari arah Jakarta menuju ke arah Bekasi sini. Ya. Rantai putus, anak terus geret kita dorong motor. Dan itu malam-malam. Kemudian ada dua pemuda naik motor, tampang preman. Ya. Gimana? Ternyata dia nawarin stut itu. Masya Allah. Seneng banget. Terus ada dia terus didorong. Nanti belok kiri, cari bengkel. Nih bang, sampai sini bang. Udah ya makasih. Allah dalam hati anda tuh anda bahagia banget. Yang kadang anda malah lebih bahagia ditolong mereka ini dibandingkan ditolong orang yang jelas anda lihat soleh. Kenapa? Karena nggak tahu anda merasa kayak kita tuh ngelihat ada orang yang surprising, mengagumkan dengan penampilan yang kita ekspektasinya ini orang nggak ada apa-apanya atau orang jahat, tapi ternyata dia berakhlak atau baik gitu loh. Maka dari situ anak kemudian minta sama Allah, ya Allah berikanlah pemuda-pemuda ini hidayah, buatlah mereka sholat gitu. Anda langsung pengen semua yang menolong Anda misalnya dalam konteks apapun yang ekspeknya mungkin spek orang ini spek orang jahat gitu loh. Tapi ternyata dia berbuat baik. Maka kemudian kita doakan tanpa sepengetahuan dia. Ini termasuk mencintainya karena Allah jemaah. Termasuk. Maka siapa-siapa yang antum doakan tanpa sepengetahuannya, doakan kebaikan, berarti antum mencintainya karena Allah. Nah sekarang pernah nggak kita mendoakan anak kita tanpa sepengetahuan dia, mendoakan istri kita tanpa sepengetahuan dia? Pernah nggak gitu? Kok nggak pernah berarti subhanallah belum cinta sama Allah, belum mencintai Allah azza wajalla. Doakan tanpa sepengetahuannya, doakan kebaikan. Kemudian di antara bentuk atau efek dari mencintai karena Allah, aidan lahu fi maradih, mengunjunginya pas lagi sakitnya. Nah ini yang sekarang agak susah. Pertama karena masing-masing punya kesibukan, itu satu. Kedua, jam besuk kadang-kadang betul-betul mepet dan gak cocok dengan jam kita. Jam besuk jam 11 sampai biasanya jam berapa jam besuk? Jam berapa ya? Jam 12 sampai jam 1 atau jam 5 sampai jam 6. Itu kadang bagi sebagian orang gak sempat, gak bisa itu. Ya, tapi ala kulli hal sekarang ada WhatsApp, ada apa kan bisa kita kontak. Ya. Dan di antara bentuk juga mencintai karena Allah, mu'inan lahu ala dunya, menolong buat dia di keduniaannya, menolong dunianya. Orang susah, ikhwan yang lagi susah ditolong. Ikhwan yang dagang cilok ditolong sama dia karena kesian ini orang dagang di kajian dan cilok dibeli ciloknya, diborong bahkan buat jemaah semuanya, masya Allah. Ini nolong dunianya karena Allah ya. Begitu. Dan sebagian dari ulama mereka mengutamakan yang ditolong adalah penuntut ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu ditolong. Ya. Termasuk juga kalau misalnya antum melihat ada seorang ustaz yang dia Allah lebih tahu kalbunya, yang dia kemungkinan ikhlas dalam dakwahnya dan ilmunya itu bermanfaat untuk kaum muslimin, agar dia stabil dan tidak begitu memikirkan dunianya, antum jamin dan antum berikan dia harta supaya dia nggak kepikiran banyak tentang harus dagang inilah, dagang itu, urus ini, urus itu. Maka, tapi ini untuk yang apa? Untuk dai yang memang antum lihat
insyaallah mudah-mudahan ikhlas dan bantuan antum tidak membuat fitnah untuk kalbunya, maka membantu ini lebih afdal. Karena ya ikhwan, kalau kita lihat kenapa ada banyak, atau sekarang terutama banyak dai yang menyimpang, ujung-ujungnya karena urusan dapur, fulus dan semisalnya. Ya salah mereka salah. Tapi ketika kita lihat ada dai yang istiqamah dan ternyata urusan dunia itu wallahu alam mungkin belum terpenuhi, antum cukupin. Karena enggak semua dai bisa dagang. Yang dagang pun enggak semuanya punya waktu. Antum cukupin biar enggak mumet itu dai itu. Karena kalau udah mumet, niatan itu bisa melenceng loh. Jangan kira. Ya. Sehingga akan milih, kalau kajian sini dibayar gede nih gitu. Akhirnya niatan udah melenceng. Orang kalau udah enggak ikhlas dalam berdakwah, itu siap-siap itu. Bahkan banyak virus akidah dan virus kesesatan yang mulai masuk ke kalbunya, syubhat-syubhat itu. Maka dai-dai yang bersubhat rata-rata itu karena awalnya karena ikut hawa nafsu. Dan kenapa bisa gitu? Karena kebutuhan hidup. Banyak kayak gitu, kebutuhan hidup. Fatwa bisa berubah. Yang dulunya berfatwa kok sekarang longgar banget. Karena apa? Karena kebutuhan hidup. Ya begitu. Maka sebelum dia terjerumus, bantu supaya dia nggak usah terlalu banyak mikirin tentang harta dan semisalnya. Coba sekarang ustadz-ustadz lulusan Libya atau Madinah, banyak gak yang fokus cuma di travel? Banyak. Cuma fokus di travel, banyak. Yaitu cuma jadi ustadz umroh doang. Ngajar kaum muslimin cuma pas umroh doang. Gak mau dan gak bisa punya jam jadwal untuk ngajar kaum muslimin, gak bisa. Jadi ilmunya itu cuma ilmu sekitaran umrah, Mekah, Madinah, ini harus gini. Dan ilmu-ilmu lama di pesantren atau di perkuliahan dulu di Libya atau Madinah itu mulai rontok, gugur, udah seperti pohon menggugurkan daunnya, kering, gersang. Ditanya tentang hukum ini, bingung dia, karena nggak ada kaitannya dengan umrah. Loh kok bisa gitu? Ya karena umrah cuannya gede. Tapi sekarang nih umrah ini agak sedikit seret ya. Cuman di tahun 2000 setelah pandemi dibuka umrah, itu masya Allah. Itu banyak ustadz umrah yang masya Allah. Anak sebutnya bener ustadz umrah. Karena apa? Karena kok dakwahnya di umrah doang. Kok nggak ada segmen dakwah untuk masyarakat? Kenapa hanya dakwah ketika ada cuan gede? Nah seperti ini yang perlu diketahui. Nah kenapa kok bisa dia seperti ini? Karena dunianya kurang mungkin. Ya jadi kurang ikhlas, ke situ doang jadinya. Ya enak. Maka kalau kita menemukan ada talibul ilm, penuntut ilmu yang potensial, dia lagi kuliah, itu bantu dia supaya enggak uring-uringan mikirin beban hidup. Biar dia mikirin ilmu. Ilmu ini enggak ringan jemaah sekalian. Kalau misalnya antum misal PNS ngajar di sekolah ilmu, itu kan dari dulu sampai sekarang malah justru lebih susah sertifikasinya dan pernak-perniknya dibandingkan dengan ilmu yang diajarkan. Ya, atau perubahan kurikulum itu yang susah. Tapi ya ilmunya gitu-gitu aja. Guru SMP, guru SMA itu enggak disuruh berijtihad untuk berfatwa kepada murid-murid, enggak, udah ada baku, udah kurikulum ini jelasin aja, udah selesai itu. Tapi ilmu agama enggak gitu, jemaah. Ilmu agama enggak gitu. Banyak hal-hal baru yang membutuhkan riset secara syar'i. Jadi banyak hal-hal dipelajari, diajari, itu berat. Ya. Maka tolonglah dunianya ikhwan-ikhwan kita atau akhwat-akhwat sebagian. Bahkan sebagian dari janda itu yang tadinya salafiyah
Salafi itu mulai melucuti cadarnya, melucuti jilbabnya, bahkan ada hanya karena apa? Faktor cari duit untuk ngidupin anaknya. Ya. Kalau yang sekarang punya suami misalnya, aman hidup, nyaman, tentram, kontrakan atau rumah dibayarin sama suaminya, token listrik dibayarin sama suami ini, dibayarin sama suami itu, gampang ngomong atau bicarain tentang orang-orang susah, ya itu harus tawakal tuh, harus itu. Ya, kalau dia yang terjadi padanya, belum tentu dia bisa tawakal seperti itu. Maka bantu. Jangan ketika kita itu udah berpunya, kita nggak mikirin orang-orang yang perlu kita bantu. Taib tuhibbu lahu minal khairi ma tuhibbu li nafsik. Engkau kalau misalnya cinta padanya karena Allah, engkau menginginkan dia dapat kebaikan sebagaimana engkau inginkan dirimu dapat kebaikan. Kalau engkau punya ilmu, berikan kepada dia ilmu. Punya harta dan dia enggak punya, berikan juga padanya harta. Wa takrahu lahu minas syarri ma takrahuhu li nafsik. Dan engkau membenci keburukan pada dirinya atau membenci dia tuh dapat hal yang buruk sebagaimana engkau juga benci, enggak mau dapat ditimpa hal yang buruk. Maka dia mencintai karena Allah. Falyanzur fi waqi'i hadhil ukhuwah wa aina nahnu minha. Maka lihat coba. Falnanzur, kita lihat kenyataan persaudaraan kita ini selama ini apa dan bagaimana. Bahkan jemaah, Anda aja belum bisa membuktikan Anda cinta kepada antum karena Allah. Karena kita berpisah, pisah total. Kita pisah karena kepentingan majelis. Anda enggak menjamin qalbu Anda sebaik itu. Dan juga antum semua. Kalau misalnya Anda kesini murni karena ganjaran dan upah atau pemberian DKM terhadap Anda dari majelis ini, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Bisa dipahami enggak maksud Anda? Mungkin ada kebutuhan rumah tangga, ada apa sehingga Anda membutuhkan dermaan amplop dari antum, dari DKM, atau mungkin Anda datang bela-belain kemari karena apa? Karena ya ada amplopnya ini kajian. Mungkin gede amplopnya, tebel, nggak bisa dilipat. Saking banyaknya duit di dalamnya. Mungkin. Ya. Maka dalam dakwah itu pun ujiannya itu ada berat loh ini. Apalagi dakwah Jabodetabek ini. Ngider sana sini, kajian sana sini, dari masjid ke masjid, udah kayak jamaah tabligh aja ke masjid ke masjid. Namun kemudian ternyata yang diincar itu bukan pahalanya, tapi apa? Amplopnya. Dan itu mungkin enggak kenal ini mau dakwah sunnah ke, mau dakwah bid'ah ke, namanya fitnah harta dan tidak ikhlas. Itulah ujiannya. Mungkin kita enggak berbuat bid'ah, tapi syaitan menggerogoti terus supaya tidak ikhlas. Itu mungkin. Maka coba kalau misalnya ustadz ini, Anda misalnya ngajarin antum apapun ilmunya itu, udah sehebat-hebatnya ngajarin, tapi ternyata di pikiran Anda nanti dapat makanan, nanti dapat amplop, nanti dari sarapan free. Ustadz sarapan afwan, cairnya aja deh gitu. Nah, berarti ustadznya nih minta cairnya. Wah, subhanallah. Kalau ada ustadz kayak gitu ajib. Ya. Ustadz nih, ya. Mukafah amplopnya Ustadz. Ini kan amplop ngajar ya. Cair yang makanan mana? Ya salam, sampai dihitung itu cairannya. Misalnya. Jadi ini ujiannya berat, enggak ringan. Maka ini berarti mana belum cinta sama antum karena Allah, belum. Segagah apapun Anda ngajar kajian, kalau ternyata itu orientasinya, maka Anda enggak cinta antum benar. Anda cinta amplop. Anda mencintai antum karena amplop, bukan antum yang Anda cari, tapi amplop antum. Ya, sehingga Anda harus bermuka minyak. Apalagi kalau amplopnya apa? Tebal. Beneran, Pak. Astagfirullah. Kalau misalnya kajian di tempat-tempat seperti perusahaan besar, BUMN, dibela-bela. Ini bukan tentang, mudah-mudahan bukan anak fulan jauh di sana, naudzubillah min dzalik, dibela-bela.
mati-matian, panas dilawan, hujan diterjang. Demi apa? Demi itu. Alhamdulillah min dzalik. Maka kemudian datang, bermuka manis misalnya, masya Allah, ya, mensolehkan diri supaya diterima dakwahnya. Tapi ternyata bukan itu yang dicari. Oke, kalau kita lihat kayak Rasulullah dan para salafus soleh, namanya dakwah ke masyarakat itu, Pak, enggak berhenti di majelis. Artinya ketika jemaah nanya, minta faedah, walaupun di dalam majelis diladenin, Pak. Nah sekarang atas nama privasi, kebanyakan ustadz nggak mau kayak gitu, nggak mau. Memang takut fitnah ya. Tapi kerap kali malah justru menjauh. Tugasnya saya cuma di sini cuma apa? Khutbah Jumat dah. Tugasnya apa? Saya kajian dah. Dah, nggak usah nimbrung, nggak usah. Setelah ini putus sudah kita. Berarti ini berpisah bukan karena Allah, bertemu bukan karena Allah. Ya, padahal ilmu ini free. Dan rata-rata ustaz lulusan Madinah, Libya itu semuanya gratis, nggak bayar per semester, nggak. Maka asli ilmu ini free. Oleh karena itu jemaah kalau misalnya ada minta konsultasi, nanya-nanya ke seorang ustaz, dan ustaznya itu bisa punya waktu, itu haknya jemaah untuk minta, untuk tanya, berhak. Ya. Anda sekarang udah agak slow respon karena udah kebanyakan urusan sejujurnya. Namun ada ibrah pelajaran. Ada seorang ikhwan dan beberapa ikhwan di suatu masjid, yang mana masjid itu sudah ada ustadz populer yang memang ngisi di situ, dan termasuk yang paling populer di situ. Tapi kalau teman-teman DKM dan jemaah ini nanya ke ke WhatsApp bilang antum kok, Anda bilang ke beberapa ikhwan, beneran beberapa ikhwan yang di masjid itu, antum kok nanya ke ana terus? Kan di situ rumah antum deket sama ustaz itu, dan ustaz itu lebih dominan di situ. Kenapa nggak mau ustaz itu aja? Anda nggak enak mau jawab mulu. Bilang ustaz, karena antum yang suka ngerespon ustaz. Lah emang ustaz itu nggak ngerespon kalau antum nggak? Ustaz nggak ngerespon ya enggak. Udah dibaca aja. Kadang-kadang nggak dibaca malah. Ya kita nggak tahu, mungkin ustaz itu sibuk atau gimana, kita nggak tahu, Allah alam. Tetapi ya seperti inilah ya. Bahkan dai lulusan LC kehilangan doktor yang kalau di Saudi Arabia atau di Yaman atau di mana, doktor ini mengayomi para dai muda untuk ngaji kitab. Di sini yang nggak ada. Artinya kita tuh banyak di skenario dakwah ini, kajian selesai, udah ente ana udah nggak kenal lagi dah kelas. Dan ana welcome aja ikhwan, kalau misalnya antum mau kontak ana atau mau nanya kepada ana welcome. Itu ladang pahala mungkin buat ana. Ya, baik lewat WhatsApp atau ketemu di jalan. Tapi kalau untuk saling bertemu, kadang-kadang anak kemana-mana jadi nggak ada waktu mungkin. Tapi kalau nanya-nanya via WhatsApp itu welcome, alhamdulillah. Kecuali yang memang orang ini sudah ana lihat ini pertanyaan template, ana yakin dia sudah nanya ke banyak pihak. Itu kayak gitu biasanya nggak ana jabanin. Ada beberapa ikhwan yang seperti itu. Itu pertanyaan template. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ada pertanyaan gini. Itu hampir seminggu 2 kali kayak gitu. Dan ana yakin ini juga nanya ke banyak ustaz. Makanya seperti ini ana percaya karena dia udah nanya ke yang lainnya, insyaallah biar yang lain yang jawab jangan ana. Gitu. Kalau yang kayak gini ya, tapi kalau nanya personal ke ana, insyaallah ana jabarin semampu ana. Kenapa? Karena ilmu ini free. Ya, ilmu ini free. Antum berhak untuk bertanya. Gitu. Wallahu alam. Ini udah mau jam 6. Sudah lewat syuruk, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin cukup ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kehadiran jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.